kita pahami dulu hipertensi itu seperti apa. Hipertensi itu kalau saya ibaratkan tekanan di dalam pembuluh darahnya meningkat. Kenapa bisa meningkat? Bisa disebabkan karena volume cairan yang berlebihan akibat tahanan dari garam yang berlebihan. Kemudian bisa juga karena penyempitan pembuluh darah karena rangsangan epinefrin atau zat yang bikin ciut pada pembuluh darah. Jadi banyak aspek fisiologi yang berhubungan dengan masalah patofisiologi yang berhubungan dengan masalah hipertensi. Maka itu konsep penanganan hipertensi harus mengikuti patofisiologinya. Yang pertama yang paling penting adalah bagaimana melebarkan pembuluh darah supaya tensi tidak terjadi peningkatan. Dengan cara apa? Memperbanyak beta endorfin. Apa sumber beta endorfin yang paling baik? Adalah sering senyum, sholat tahajud, ikhlas, syukur, dan sabar. Maka akan mengaktifasi endorfin di dalam tubuh. Selain itu juga, selain endorfin, perlu diberikan beberapa makanan yang bersifat diuretik supaya mengurangi volume daripada cairan yang berlebihan yang menyebabkan timbulnya hipertensi. Nah, ternyata ada beberapa tanaman obat atau makanan yang memiliki efek diuretik. Nah, kalau kita ngelihat di sini sahabat sehat semuanya, ini adalah contoh beberapa makanan dan buah ya dan herbal yang memiliki efek diuretik, yaitu pertama daun salam. Daun salam ini memiliki efek diuretik, ya, mampu menurunkan tensi. Makanya kadang-kadang ada sebagian orang yang minum daun salam agak tensinya drop, ya. Ini perlu dipertimbangkan. Tapi saya ingatkan lagi bahwa daun salam juga bisa menyebabkan penurunan gula darah. Jadi harus waspada ya, perlu dikontrol gula darahnya. Walaupun tidak sekuat obat kimia sintetik, tapi memiliki efek hipoglikemik, ya. Terus kemudian, nah ini seledri ini. Seledri ini memiliki efek diuretik juga nih. Bahkan ini cukup kuat ya seledri ini ya. Seledri ini sering kita pakai untuk lalapannya. Nah, ternyata seledri itu juga memiliki efek diuretik. Nah, ini beberapa tanaman obat atau makanan yang memiliki efek diuretik. Itu baru satu sisi. Sisi yang lain adalah pada penderita hipertensi sebaiknya tidak mengkonsumsi garam berlebihan. Karena kalau terjadi konsumsi garam berlebihan akan menyebabkan stagnasi cairan. Dan itu menyebabkan volume cairan di dalam darah meningkat dan akhirnya menyebabkan timbulnya hipertensi. Maka itu batasi garam. Pilihlah garam-garam yang mengandung kadar natrium yang rendah, gitu ya. Nah, selain itu juga kita tahu bahwa natrium itu erat kaitannya dengan kalium. Maka itu diet konsumsi tinggi kalium itu sangat membantu dalam menurunkan tensi. Salah satu makanan yang paling tinggi kalium adalah ini, pisang, ya, kemudian alpukat, dan satu lagi adalah kurma, ya. Ini contoh makanan-makanan yang tinggi kalium dan ini sangat bagus untuk membantu mengontrol hipertensi. Jadi konsumsi kurma, konsumsi pisang, dan konsumsi alpukat. Nah, ternyata makanan ini bisa kita ramu ini dengan satu ramuan ya. Misalnya daun salamnya direbus gitu kan. Nanti hasil rebusannya dicampurkan dengan seledri yang di blender misalnya. Jadi di blender campurin daun salam rebus gitu ya. Terus kemudian ini di blender juga alpukat sama pisangnya. Ini udah manis ini sebenarnya. Nah, ditambah lagi dengan kurma, tambah manis. Kalau kurang manis bisa ditambahkan madu. Ya, ini makanan yang sederhana tetapi ternyata mampu mengontrol hipertensi. Saya kalau bikin beberapa gram-gramannya ya kira-kira kalau alpukat 100 gram, kurma kira-kira 3 sampai 5 buah, pisang tuh bisa 1, bisa setengah tergantung ukuran besarnya gitu ya. Daun salam kita coba dengan 5 lembar dulu, kita lihat responnya. Kalau tidak berespon bisa dinaikin dosis. Terus kalau seledri bisa dicoba dengan 20 gram misalnya ya. Itu untuk membantu menurunkan tensi. Ya, jadi ini yang bisa kita lakukan untuk membantu menurunkan. Tapi sekali lagi, garam ini cukup penting. Tidak stres, batasi garam, dan salah satu yang paling cukup menarik adalah bagaimana mengeluarkan garam. Salah satunya dengan berkeringat. Berkeringat itu juga membantu pengeluaran garam. Selain intake-nya dibatasi, garamnya dikeluarkan. Sambil makanan yang tadi tinggi kalium, kemudian makanan yang bersifat diuretik. Nah, ini realnya, ya, jadi sahabat sehat bisa mencoba menggunakan ini untuk membantu pengobatan hipertensi. Tapi tetap harus dikontrol, berespon atau tidak. Karena kalau tidak berespon, maka perlu ada tambahan obat yang lainnya. Mungkin itu sedikit gambaran tentang bagaimana penggunaan menu-menu sehari-hari ini. Ini mungkin sahabat sehat bisa melihat di sini ya. Dan ini ternyata memang terbukti mampu membantu mengontrol tensi atau hipertensi. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan bermanfaat.